Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Agakarya Bapak Pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda di seputar Ainus Sosial edisi Senin 15 Januari 2024. Berikut di antaranya. Diduga akibat korsleting listrik sejumlah rumah semi permanen ludes terbakar. Dua pelaku penganiayaan dengan senjata tajam diringkus. Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang menimpa mobil. Pemirsa, selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi lain yang bersama saya Asmaul Husna di seputar Ainus Sosial. Baik pemirsa, kita awali informasi hari ini dengan informasi diduga akibat korsleting listrik sejumlah rumah semi permanen yang berada di daerah perbatasan antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Bone ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat seluruh harta benda beserta bangunan rumah rata dengan tanah. Bahkan kebakaran ini sempat terdengar suara ledakan dari tabung gas. Inilah video amatir yang direkam warga saat kobaran api membesar di sebuah rumah semi permanen, Kelurahan Tanah Batue, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Banyaknya material yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api dengan cepat melahap seluruh bangunan rumah, hingga akhirnya petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api yang terus membesar. Bahkan kebakaran ini sempat beberapa kali terdengar suara ledakan yang berasal dari tabung gas yang tersimpan di dapur rumah. Namun api bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Diduga kebakaran ini disebabkan akibat korsleting listrik, dan sebelumnya kebakaran ini berada di lokasi perbatasan antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Penghuni rumah yang tengah tertidur lelap tiba-tiba terbangun di saat mendengar suara ledakan dari tabung gas dan melihat kobaran api besar telah melahap sebagian bangunan rumah, hingga akhirnya penghuni rumah langsung menyelamatkan diri. Korban sementara tertidur mendengar suatu ledakan di dapur. Korban terbangun, yaitu Laki Nusari, dan setelah terbangun mengecek api sudah menyala dan langsung mengevakuasi anak istrinya untuk keluar dari rumah dan melaporkan kepada kami pihak kepolisian, sehingga kami dari Polsek Malawa mendatangkan 1 unit damkar dari Camba Kabupaten Maros, begitupun Polsek Libureng mendatangkan 1 unit damkar dari Lapri Kabupaten Bone. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pasalnya seluruh harta benda milik korban tidak dapat diselamatkan. Sementara itu, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pastinya kebakaran yang menghanguskan rumah warga. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian membubarkan warga yang memasang puluhan tenda terpal di kawasan hutan lindung yang berada di atas tugu perbatasan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Pemasangan tenda tanpa izin diduga merupakan ulah oknum tertentu yang menjanjikan bagi-bagikan lahan ke masyarakat dengan mengatasnamakan adat. Puluhan tenda yang terbuat dari terpal membentang di area hutan lindung, tepatnya di bawah tugu perbatasan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Tenda ini didirikan oleh masyarakat Desa Mayowa, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Rencananya tenda tersebut akan digunakan untuk kegiatan bagi-bagi lahan dan akan dihadiri oleh 5 menteri sekaligus. Sebelumnya masyarakat telah mengumpulkan data diri berupa KTP dan uang sebagai administrasi awal untuk mendapatkan lahan yang dijanjikan. Masyarakat juga mengumpulkan dana yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah demi mensukseskan kegiatan tersebut. Selain membubarkan warga, aparat kepolisian Polsek Mangkutana ikut mengamankan sejumlah warga yang dicurigai sebagai panitia kegiatan. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir segala kemungkinan apalagi tenda tersebut masuk ke wilayah hukum Polres Luhut Timur dan tidak memiliki izin. Jadi
sini hadir ada Camat Pemonas Selatan, Kapolsek Pendolo, Kapolsek Mangkutana, Camat Mangkutana untuk menyikapi kejadian ini. Jadi untuk sementara kami sudah menghimbau kepada tokoh adat yang mengaku tokoh adat Dompelo untuk menghentikan kegiatan yang masuk dalam wilayah kami yang pas kejadiannya ada di hutan lindung dan cagar alam. TNI Polri meminta agar tenda yang berdiri di atas hutan lindung untuk segera dibongkar karena berpotensi menimbulkan kerusakan alam, termasuk adanya penebangan kayu yang digunakan mendirikan tenda. Dari Kabupaten Luwu Timur, Nasarudin Rubak, Ainus melaporkan. Pemirsa, berdasarkan rekaman CCTV, 2 dari 3 pelaku penganiayaan yang menggunakan senjata tajam jenis gunting akhirnya diringkus tim Resmo Polres Palopo. Selain pelaku, polisi ikut menyita gunting yang digunakan menikam leher dan paha korban. Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap para pelaku penganiayaan dan penikaman yang membuat korban alami luka tikaman di bagian leher dan paha. Dalam rekaman CCTV nampak ketika pelaku mendatangi korban dan langsung melakukan penganiayaan secara membabi buta. Selain menggunakan kepalan tangan, para pelaku ikut menikam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis gunting. Berdasarkan laporan korban dan petunjuk CCTV, polisi akhirnya membekuk 2 pelaku, sementara 1 pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan kini sementara dalam proses pengejaran. Kedua pelaku mengaku tersinggung dengan ucapan korban. Hal tersebut membuat para pelaku kesal hingga mendatangi dan menganiaya korban. Awalnya ini si korban bersama teman-temannya ke rumah keluarganya di Jalan Sempoai. Kemudian korban bertemu dengan si terduga pelaku, tersangka, yang mana waktu itu terjadi salah paham. Kemudian si tersangka ini emosi dan mengambil sebuah gunting yang ada di pinggir sungai, pas tepatnya di atas tempat duduk. Setelah itu dia kantongi dan menghampiri korban. Dan pada saat korban sementara di atas motor, maka tersangka langsung memukul korban bersama dengan temannya. Setelah itu mengambil gunting yang di kantongnya dan langsung menikam ke arah korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini mendekam di rumah tahanan Mapolres Palopo dan terancam 7 tahun penjara. Dari Kota Palopo, Nasarudin Rubak, Ainus melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto turut hadir mendampingi Cawapres Mahfud MD dalam giat dialog kebangsaan bersama mahasiswa di kampus Universitas Hasanuddin Makassar. Melalui dialog ini, generasi milenial berpartisipasi dan memilih sendiri calon pemimpin bangsa pada pemilu tanggal 14 Februari mendatang. Nyawa yang meninggal, bukan Daud, Pak. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto hadir langsung dalam giat dialog kebangsaan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bersama mahasiswa di kampus Universitas Hasanuddin Makassar. Kehadiran Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto sebagai Ketua IKA Alumni Unhas dan juga kader PDI Perjuangan yang merupakan partai pengusung Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sehingga kesimpulannya generasi milenial dapat menentukan pilihannya sendiri dalam memilih calon pemimpin bangsa ke depan pada pemilu tanggal 14 Februari mendatang. Dari Makassar, Yoel Luswin, Ainus melaporkan. Pemirsa, deklarasi pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Jeneponto periode 2024-2029 Muhammad Sarif yang berpasangan dengan Effendi Al-Qadri Mulyadi dihadiri puluhan ribu massa pendukung se-Kabupaten Jeneponto. Hidup Jeneponto! Deklarasi pasangan bakal calon Bupati Jeneponto Muhammad Sarif Karaeng Patta dan bakal calon Wakil Bupati Jeneponto Effendi Al-Qadri Mulyadi Karaeng Mustamu berlangsung di Boyong, Kecamatan Tamalate, Kabupaten Jeneponto. Puluhan ribu massa dengan menggunakan kendaraan Muhammad Sarif Karaeng Patta untuk meminang Effendi Al-Qadri Mulyadi Karaeng Mustamu sebagai wakilnya.
Deklarasi disaksikan oleh anggota DPR RI Alia Mustika Ilham, mantan Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin, Ketua DPW PKB Provinsi Sulawesi Selatan Azhar Arsyad, Ketua DPC Partai Demokrat Jeneponto Mulyadi Mustamu, Ketua DPD PKS Kabupaten Jeneponto Andi Tahal Fasni, mantan Bupati Jeneponto Iksan Iskandar. Kendati diguyur hujan saat deklarasi yang mengusung tema Bersama Kita Bisa, namun antusias masyarakat pendukung pasangan yang mewakili semua kalangan ini tetap bersemangat dan berkeyakinan bahwa kedua pasangan tersebut dapat memenangkan di Pilkada 2024 mendatang. Jadi pengantar, Boyong ini punya sejarah. Sejarah pertama bahwa pertama mendeklarasikan Karen Nindra dengan Karen Tinggi untuk jadi bupati dan wakil bupatinya saat itu adalah Karen Tinggi adalah di Boyong. Mungkin dan kita berharap bahwa Luluran Nanjo kenyataan bukti sudah terbukti bahwa deklarasi pertama Karen Nindra dulu adalah di Boyong. Dan partai yang pertama mendeklarasikan pada saat itu adalah Demokrat. Dan di sini kita deklarasikan beliau untuk maju jadi calon bupati dan wakil bupati. Yang pertama, yang kedua adalah tentu semua orang tahu karena dari 2 tahun yang lalu ini selalu ditanya siapa yang bakal balon wakil bupati kita. Tentu hari ini sudah terjawab. Di tanggal 14 ini adalah tanggal 14 yang paling menguntungkan di dan insya Allah tahun 2024 ini. Kenapa? Karena seperti sampaikan oleh ketua tadi Kersewa bahwa baru terjadi hujan yang luar biasa. Begitu saya katakan deklarasi, dia ucap Bismillahirrahmanirrahim, semua mengatakan Allahu Akbar dan hujan turun. Dan hujannya turun luar biasa, Pak. Seperti ada sinar nur yang datang di tempat ini, Pak. Kenapa kita pilih Boyong? Karena Boyong itu simbol, Pak. Boyong itu kesukaan kita, Boyong suara semua masuk kepada Haji Muhammad Sarif dan Karim Mustafa, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentu saya berharap, kenapa saya sampaikan kita semua tadi bahwa Kersewa adalah tim, Pak. Supaya semua orang tahu semua bahwa Kersewa ini adalah tim. Kalau saya panggil ke semua satu-satu rumah lagi, tentu saya lebih repot. Hari ini dengan kepala desa 69 orang saya bawa dan berapa SN ratusan SN yang datang, dan saat tadi berdasarkan informasi dari Elo itu kurang lebih 1000 mobil yang datang. Pasangan ini kan dari segi geopolitik kita tidak bisa pungkiri, formasi Bangkala dan Dinamo itu masih kental di perpolitikan di Kabupaten Jeneponto. Nah, dari segi geopolitik ini ada beberapa gerbong yang sebenarnya pilkada lalu memang digadang-gadang untuk berpasangan antara Karen Pata dengan Karen Tinggi itu, tapi cita-cita tersebut akhirnya terkabul pada hari ini. Jadi kami berharap dengan bergabungnya pasangan ini bisa membawa nuansa baru untuk Jeneponto ke depan. Amin. Apalagi dari sektor kepemudaan, insya Allah kita berkomitmen untuk pasti mengalokasikan beberapa persen anggaran itu untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan. Muhammad Sarif Karaing Patta untuk meminang Effendi Al-Qadri Mulyadi Karaing Mustamu merupakan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat untuk memenangkan kedua pasangan tersebut. Indikatornya adalah pada pemilihan calon legislatif atau Pilcaleg yang akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Dari Makassar, Tim Liputan Ainus melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir dengan informasi seorang pengendara motor tewas setelah menabrak truk parkir, akan hadir di seputar Ainus Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Seorang pengendara motor tewas setelah menabrak truk yang sedang parkir di Jalan Trans Sulawesi Kabupaten Baru. Diduga pengemudi motor tidak mengetahui keberadaan truk yang terparkir dikarenakan kondisi jalanan gelap di sepanjang Jalan Poros Malawa. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kelurahan Malawa, Kecamatan Balu Setasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi setelah menabrak mobil yang sedang parkir di pinggir jalan. Korban merupakan seorang perempuan bernama Nasra Bedu, 36 tahun, warga Desa Cilelang, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Polisi mengatakan korban melaju dari arah Makassar menuju Parepare mengendarai sepeda motor Yamaha Gear dengan nomor polisi DP5045BK. Diduga korban tidak mengetahui keberadaan mobil truk tersebut dikarenakan kondisi jalan terlalu gelap dari sepanjang jalan hingga menabrak truk dari belakang saat hendak menjemput suaminya di perusahaan Benur Kita. Sementara keluarga, kerabat, serta suami korban tak kuasa menahan tangis melihat kondisi istrinya terbaring di Puskesmas Palanro sudah dalam kondisi tak bernyawa. Dalam kecelakaan maut ini, korban mengalami cedera di bagian kepala akibat benturan belakang truk mobil yang mengakibatkan korban meninggal di tempat. Mobil sementara parkir dia tabrak dari belakang. Dan memang ini itu sering memang sudah terjadi kecelakaan di sini. Penyebabnya apa? Penyebabnya di sini akan penerangan tidak ada lampu jalan. Sudah berapa lama itu, Pak? Sudah lama sekali. Sejak saya itu di sini, tinggal di sini, tidak pernah memang ada penerangan lampu jalan di sini. Kecuali depan penjual Kogos itu. Bupati ini tidak perhatikan, sudah berapa yang bupati ini? Empat di situ lampu jalan. Insiden ini dalam penanganan Satuan Lalu Lintas Polres Baru dan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Pangkep, Udin Syarudin, iNews TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tram besi sepanjang 10 meter di Jalan Poros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros tumbang dan menimpa sebuah mobil angkutan umum berpenumpang 2 orang yang tengah melintas. Akibatnya satu penumpang dilarikan ke rumah sakit terdekat usai mengalami luka ringan di bagian kepala. Dari rekaman video amatir terlihat seperti inilah kondisi sebuah mobil angkutan umum yang tertimpa pohon tumbang saat tengah diguyur hujan deras disertai angin kencang di Jalan Poros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Bahkan besarnya batang pohon tumbang ini membuat mobil angkutan umum ringsek di bagian atap. Selain itu, pohon tram besi sepanjang 10 meter ini menutup seluruh badan jalan hingga menimbulkan kemacetan panjang. Sejumlah kendaraan roda 2 yang terjebak dalam kemacetan tersebut memilih memutar arah dengan melintasi media jalan. Petugas kepolisian lalu lintas yang tiba di lokasi langsung mengamankan arus lalu lintas, sementara petugas BPBD Kabupaten Maros dibantu warga sekitar berupaya mengevakuasi pohon tumbang tersebut dengan menggunakan mesin gergaji. Sebelumnya kejadian ini bermula ketika minibus angkutan umum berpenumpang 2 orang yang dikemudikan oleh Iwan melaju dari arah Kota Makassar menuju Kabupaten Pangkep. Tiba-tiba pohon tersebut tumbang dan menimpa sebuah kendaraan yang melintas di bawah pohon. Akibatnya satu penumpang dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran mengalami luka ringan di bagian kepala. Diduga pohon tersebut tumbang akibat lapuk dibakar usia, sehingga tak kuat menahan angin kencang yang disertai hujan deras melanda wilayah Kabupaten Maros sejak pagi tadi hingga malam ini. Pohon tadi pas menimpa angkutan umum satu. Itu yang melintas ya Pak tadi? Yang melintas arah ke Pangkep. Oh, itu pohon tumbang itu karena apa Pak? Pohon tumbang itu mungkin dia tidak bisa menahan angin. Tadi sempat hujan disertai angin kencang tadi pas jam-jam 5 sore tadi. Namun proses evakuasi pohon tumbang ini berlangsung selama 1 jam hingga akhirnya minibus angkutan umum berhasil dipindahkan. Sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah lantaran minibus angkutan umum rusak parah di bagian atap. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Pemirsa, kecelakaan menimpa sebuah minibus usai menabrak sebuah truk yang tengah parkir di Jalan Poros Parepare Sidrap, Kabupaten Sidrap. Diduga kecelakaan itu terjadi karena supir mengantuk, sementara seluruh penumpang dan supir selamat dalam kecelakaan. Inilah detik-detik rekaman CCTV saat sebuah minibus warna putih menabrak sebuah truk di depan sebuah konter pulsa di Jalan Poros Parepare Sidrap, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Minibus ini menghantam bagian belakang truk hingga membuat bodi depan minibus ringsek. Terlihat juga sebuah minibus lainnya hampir mengenai kedua kendaraan di depannya itu. Sontak, supir truk yang hendak pergi usai membeli pulsa ini turun dari truknya dan melihat kondisi supir dan penumpang dalam minibus ini. Dari keterangan saksi, minibus ini melaju dari arah kota Parepare menuju arah bagian perkotaan Kabupaten Sidrap. Diduga, supir mengantuk hingga supir tidak melihat truk yang sedang terparkir. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun seorang penumpang sempat dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani penanganan medis. Yang mobil truk sehingga beli pulsa. Iya, sehingga beli pulsa. Sementara naik di mobil, itu mobil putih datang dari belakang, dia tabrak dari belakang. Kalau itu yang mobil putih Pak, dari arah mana? Dari arah barat. Dari arah barat, ya. Mau ke timur. Sementara itu, polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan ini. Dari Kabupaten Sidrap, Irwin Eka Pratama, Aidos melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang pemukiman warga di Kabupaten Maros. Kencangnya angin membuat sejumlah atap rumah warga dan toko kelontong rusak parah. Bahkan angin kencang juga menumbangkan sebuah pohon besar hingga menutup akses jalan masuk ke pemukiman warga. Dari rekaman video amatir terlihat detik-detik hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Maros. Kencangnya angin membuat pohon besar yang berada di Desa Telung Poncoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros tumbang dan menutup akses masuk ke permukiman warga. Angin kencang juga menerjang sejumlah rumah warga dan toko kelontong hingga mengalami rusak parah di bagian atap. Bencana angin kencang ini sontak membuat warga panik. Pasalnya, angin kencang ini disertai dengan petir dan hujan deras. Selain itu, beberapa barang elektronik serta tempat tidur dari para penghuni rumah turut mengalami kerusakan. Menurut penghuni rumah, Nurmia, awalnya kejadian ini diawali hujan deras dan tiba-tiba langsung membuat atap rumahnya terbuka dan merusak 2 kamar tidur. Hujan deras sih, terus bincang angin dari sana. Terus kakak ke sini berdiri, lihat itu, kira itu sana mau terbuka, ternyata yang di dalam kamarnya yang terbuka. Terus ya ini nih, begini ada 2 kamar. Namanya dulu hujan deras sih, lalu tiba-tiba langsung angin kencang datang. Langsung menyangka semua ini dulu, atapnya balon-balonnya patah, ini atap, balonnya. Akibat kejadian ini, pemilik rumah dan toko kelontong tersebut mengalami kerugian material. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka saat bencana alam ini terjadi. Untuk diketahui, hujan deras disertai angin kencang ini terjadi di wilayah Kabupaten Maros sejak Jumat kemarin. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Pemirsa, seekor ular piton sepanjang 3 meter dievakuasi petugas pemadam kebakaran di kota Parepare. Ular ditemukan dengan kondisi perut sudah membengkak setelah sempat memangsa seekor angsa milik warga. Tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare evakuasi seekor ular piton di kawasan perumahan Pandrita, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ular piton sepanjang 3 meter ini ditemukan di sebuah kandang milik warga dengan kondisi perut membengkak setelah sempat memangsa seekor angsa. Ular pertama kali ditemukan pemilik rumah dan langsung menghubungi pihak damkar untuk mengevakuasi ular tersebut. Setelah berhasil dievakuasi, ular piton ini selanjutnya diserahkan pihak BKSDA untuk kembali dilepas liarkan jauh dari pemukiman warga. Laporannya yang masuk ada ular
teman-teman dari tim rescue-nya damkar meluncur ke lokasi. Kita sampai di lokasi, kita temukan ular piton. Penangkapannya juga ya agak sulit karena ini panjangnya ular kurang lebih 3 meter. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, Ainus melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini di seputar Ainus Futsal edisi Senin 15 Januari 2024. Saya Asmaul Husna bersama dengan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.